Selamat datang kembali di channel Matematika Daily. Pada video kali ini merupakan video part ketiga dari bab Matematika Wajib kelas 10 SMA, yaitu tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Untuk video part satunya itu berisi tentang pertidaksamaan linear, dan video part 2-nya itu berisi tentang pertidaksamaan rasional. Kali ini untuk video part ketiganya itu kita akan membahas lebih spesifik tentang pertidaksamaan irasional. Irasional sendiri bentuknya itu tidak dalam bentuk pecahan. Bilangan irasional itu bilangan yang tidak bisa diubah ke dalam bentuk pecahan, atau bilangan yang memiliki desimal tak hingga. Ini adalah lambang tak hingga ya. Jadi, contohnya bagaimana? Contohnya, saya punya akar 2. Akar 2 ini merupakan bilangan irasional. Kenapa? Karena akar 2 ini jika diubah ke dalam bentuk desimal, maka dia memiliki angka koma yang tak hingga. Ini kan akar 2 sama dengan 1,414235 dan seterusnya. Desimalnya tak hingga ya, berarti akar 2 ini merupakan bilangan irasional. Untuk bentuk pertidaksamaan irasional sendiri, kira-kira bentuknya akan seperti ini. Di sini ada akar dari fungsi f(x) lebih dari sama dengan akar dari fungsi gx. Ini adalah lambang pertidaksamaan, bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, tergantung dengan soalnya. Untuk contoh-contoh soal pertidaksamaan irasional itu saya memiliki beberapa contoh. Contoh pertama itu seperti ini, nanti kita disuruh untuk mencari x-nya itu berapa. Terus contoh kedua itu seperti ini, ya. Ini nanti juga kita biasanya di soal itu disuruh untuk mencari nilai x-nya itu berapa kemungkinan gitu ya. Selanjutnya di sini kita akan membahas lagi lebih dalam tentang pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional bentuknya tadi kurang lebih seperti ini ya. Jika ada akar f(x) lebih dari sama dengan gx, berarti cara menyelesaikan himpunan penyelesaiannya atau untuk mencari nilai x atau untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, ada dua tahapan yang harus kalian lakukan. Tahapan pertama, di sini kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Jadi, ruas kanan dan ruas kiri itu dikuadratkan. Untuk tahapan kedua, kita harus memenuhi syarat akar. Syarat akar itu bagaimana di sini? Jika ada akar f(x), berarti syarat akarnya itu yang ada di dalam akar atau f(x) ini harus positif. Karena harus positif, berarti syaratnya f(x)-nya harus lebih dari sama dengan 0. Tidak boleh kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 kan negatif ya. Syarat dari akar itu harus positif. Positif itu kan berarti lebih dari 0 ya. Langsung saja di sini kita akan ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama adalah tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan akar 2x-1 kurang dari sama dengan 3. Langsung saja kita jawab dengan menggunakan tahap-tahapan ini. Tahap pertama berarti kita akan mengkuadratkan kanan kiri atau mengkuadratkan kedua ruas. Dan tahap kedua nanti kita akan menggunakan syarat dari akar, yaitu f(x)-nya lebih dari sama dengan 0, atau yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Oke, untuk syarat yang pertama dulu, di sini dikuadratkan kanan kiri ya. Berarti di sini ruas kanan dan ruas kiri itu dikuadratkan menjadi seperti ini. Oke. Akar kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang ya, berarti tinggal 2x-1 kurang dari sama dengan 3 pangkat 2 adalah 9. Lalu negatif 1 ini dipindah ruas ke sini saja, berarti 2x kurang dari sama dengan 9 tambah 1, 10. Berarti di sini didapatkan x itu 10 dibagi 2, x-nya kurang dari sama dengan 5. Oke. Dari tahapan pertama, kita temukan x kurang dari sama dengan 5. Lanjut, kita menggunakan syarat yang kedua. Syarat yang kedua ini, angka atau fungsi yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Di sini yang di dalam akar itu yang mana? Yang di dalam akar di sini hanya 2x-1. Berarti 2x-1 ini harus positif. Berarti 2x-1 ini harus lebih dari sama dengan 0. Seperti ini adalah syarat akar. Berarti kita tinggal pindahkan ruas saja ya di sini ya. Min 1 dipindah ruas ke sini menjadi positif 1.
2x lebih dari sama dengan 1, x lebih dari sama dengan 1 dibagi 2. Oke, kita ketemu dua buah nilai x nih dari pertidaksamaan ini. Berarti kita harus menggambar dua buah nilai x ini ke dalam satu garis bilangan. Di sini ada setengah, di sini ada 5. Yang pertama dulu, di sini kita akan menggambar x kurang dari sama dengan 5. 5 itu di sini kurang dari berarti ke sana ya. Berarti di sini daerah penyelesaiannya. Terus di sini kan kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan berarti di sini lingkarannya lingkaran penuh ya. Terus yang kedua, x lebih dari sama dengan setengah. Lebih dari sama dengan setengah berarti ke sana. Berarti kalau digambarkan seperti ini dan lingkarannya di sini lingkaran penuh atau enggak? Lihat di sini. Ini ada sama dengannya, berarti dia lingkaran penuh. Jadi himpunan penyelesaiannya itu daerah yang ini. Ini ya, daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti nilai x-nya itu setengah kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini pakai sama dengan, di sini juga pakai sama dengan. Kenapa? Karena lingkarannya penuh. Kalau lingkarannya nggak penuh, di sini nggak pakai sama dengan. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini didapatkan bahwa x-nya itu setengah kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Selanjutnya, kita ke contoh soal pertidaksamaan irasional yang kedua. Di sini soalnya pertidaksamaan akar 6x min 4 lebih dari akar 2x plus 8 akan bernilai benar jika, berarti di sini kita akan mencari nilai x-nya ya. Langsung saja kita jawab di sini. Tahap pertama kita akan mengkuadratkan ruas kanan dan ruas kiri. Soalnya adalah seperti ini. Berarti langsung saja kita kuadratkan ruas kanan dan ruas kiri. Karena akar jika dikuadratkan berarti akarnya hilang ya. Berarti tinggal 6x min 4 lebih dari 2x plus 8. Akarnya langsung hilang. Akar kalau dikuadratkan itu akarnya hilang. Oke, langsung kita pindah ruas 2x ini ke sebelah sini. Berarti 6x dikurangi 2x lebih dari 8 min 4 dipindah ruas menjadi positif 4. 6x dikurangi 2x itu adalah 4x lebih dari 8 ditambah 4 adalah 12. Berarti x di sini 12 dibagi 4. X lebih dari 3. Oke, kita dapatkan x lebih dari 3. Langkah berikutnya, kita akan menggunakan syarat dari akar. Syarat dari akar tadi, bilangan yang ada di dalam akar harus positif. Di soal, bilangan yang ada di dalam akar itu ada dua. Yang pertama adalah 6x min 4. Bilangan yang kedua yang ada di dalam akar adalah 2x plus 8. Kita akan cari yang ini dulu ya, yang 6x min 4. Di sini 6x min 4 berarti harus lebih dari sama dengan 0. Syarat akar ya. Berarti di sini 6x lebih dari sama dengan 4. Min 4 dipindah ruas menjadi 4 ya. Berarti x di sini 4 dibagi 6. Kalau disederhanakan, x lebih dari 2/3. Lanjut, kita ke syarat yang selanjutnya. Di sini ada akar. Akarnya nggak hanya satu ini, berarti ini juga harus dicari. Berarti di sini syaratnya 2x plus 8 itu juga harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Di sini berarti 2x lebih dari sama dengan min 8, berarti x di sini min 8 dibagi 2 ya. Berarti min 4, x lebih dari sama dengan min 4. Di sini ada 3 buah nilai x. Selanjutnya kita akan menggambar 3 buah nilai x tersebut ke dalam satu garis bilangan. Di sini selanjutnya kita akan cari nih lingkaran yang penuh dan lingkaran yang nggak penuh yang mana. Dari 3 dulu. 3. X lebih dari 3. Tanpa ada sama dengan ya, lebih dari saja. Berarti 3 di sini lingkarannya nggak penuh. Terus selanjutnya di sini 2/3 dan negatif 4. Karena di sini ada unsur sama dengannya, lebih dari sama dengan, ini juga lebih dari sama dengan. Berarti di sini 2/3 dan negatif 4 lingkarannya penuh. Oke, lanjut sekarang kita akan mencari daerah penyelesaiannya. Di sini kita gambar satu persatu. X lebih dari 3.
lebih dari 3 berarti di sebelah sini. Terus lanjut di sini X lebih dari 2/3. Lebih dari berarti ke kanan ya. Berarti lebih dari ke kanan lagi. Terus di sini X lebih dari sama dengan min 4. Lebih dari berarti ke kanan lagi. Min 4 ke kanan. Lanjut berarti kita cari irisan dari 3 buah daerah ini. Irisan itu di mana daerah tersebut itu beririsan ketiga-tiganya. Berarti sebelah sini ya. Irisannya sebelah sini kalau ditunjukkan. Oke. Jadi di sini adalah himpunan penyelesaiannya yang biru ini. Berarti himpunan penyelesaiannya sebelah sini adalah di X lebih dari 3. Jadi himpunan penyelesaian atau nilai X-nya itu adalah di X lebih dari 3. Jawabannya di sini adalah C. Lanjut, kita ke contoh soal yang ketiga tentang pertidaksamaan irasional. Diketahui pertidaksamaan akar 3x plus 7 lebih dari x min 1. Nilai x yang memenuhi adalah, langsung saja di sini kita jawab. Langkah pertama kita akan mengkuadratkan kedua buah ruas. Soalnya adalah seperti ini, berarti kita kuadratkan ruas kanan dan ruas kirinya. Di sini akar 3x plus 7, kalau dikuadratkan berarti akarnya langsung hilang menjadi 3x plus 7 lebih dari, di sini x min 1 kuadrat, berarti x min 1 dikali x min 1. Berarti di sini didapatkan, oke, x kali x adalah x kuadrat, x dikali min 1 adalah min x, min 1 kali x adalah min x, berarti min 2x, min 1 dikali min 1 adalah positif 1. Terus langkah selanjutnya berarti kita pindahkan ruas ini. Yang sebelah sini dipindah ruas ke sini semua ya. Berarti x kuadrat, ini kan positif, dipindah ruas menjadi negatif x kuadrat. Terus ini negatif menjadi positif, ini positif menjadi negatif. Terus ini sama. 3x plus 7, tetap ya, lebih dari 0. Selanjutnya kita akan sederhanakan. Di sini yang bisa disederhanakan adalah di sini. Ada 2x ditambah 3x, 5x ya. Berarti ini tetap min x kuadrat plus 5x, ini min 1 plus 7 adalah plus 6, lebih dari 0. Terus kita faktorkan, agar kita faktorannya mudah, berarti kita keluarkan ini negatifnya. Negatifnya dikeluarkan, berarti menjadi x kuadrat, di sini positif itu menjadi negatif, di sini positif menjadi negatif. Berarti ini kita kan mengeluarkan negatifnya ya. Kalau negatifnya dikalikan akan hasilnya sama yang atas. Hanya mengeluarkan nilai negatifnya. Selanjutnya kita baru memfaktorkan yang ada di dalam kurung ini, kita faktorkan. Berarti di sini ada negatif 5 dan negatif 6. Berarti di sini kita akan mencari dua buah angka, di mana dua buah angka tersebut jika dijumlahkan hasilnya harus negatif 5. Dan dua buah angka tersebut jika dikalikan hasilnya harus negatif 6. Dua buah angka tersebut adalah negatif 6 dan 1. Negatif 6 dan positif 1 ya. Berarti di sini negatif 6 ditambah 1 itu hasilnya negatif 5. Terus kalau dikalikan, negatif 6 dikali 1 hasilnya negatif 6. Berarti memenuhi ya. Berarti dua angka yang kita dapatkan adalah negatif 6 dan 1. Berarti faktornya adalah x min 6 kali x plus 1. Nah, di sini tetap negatif dari sini. Kita kan memfaktorkannya yang ada di dalam kurung ini. Yang ada di dalam kurung ini difaktorkan menjadi x min 6. Min 6 itu dari sini. Dan ini x plus 1 dari sini. Ini x, ini juga x. Kenapa? Karena di sini x kuadrat, jadi tinggal menambahi x saja. Terus di sini kita buka saja kurungnya yang satu. X dikali negatif, hasilnya negatif x. Terus ini negatif 6 dikali x adalah positif 6. Negatif x plus 6, x plus 1. Berarti dari sini kita bisa mencari nilai x. Berarti min x plus 6 sama dengan kan 0. Terus nanti x plus 1 kita juga sama dengan kan 0. Di sini min x plus 6 sama dengan 0, min x sama dengan negatif 6. Negatif dibagi negatif positif ya, berarti didapatkan x sama dengan 6. Atau di sini yang kedua, ini ya, x plus 1
kita sama dengankan 0 juga, berarti plus 1 dipindah ruas ke kanan menjadi min 1. Berarti di sini didapatkan X sama dengan negatif 1. Ada 2 buah X di sini, berarti kita akan menggambar 2 buah X ini ke garis bilangan. Ada min 1, ada 6, berarti di sini langkah pertama kita akan menentukan daerah mana yang positif dan daerah mana yang negatif dengan cara mengganti X ini menjadi 0. Di sini ya, kita ganti ke sini aja. Di sini X-nya kita ganti 0 ya. Misalkan di sini X-nya 0, berarti kalau X-nya sama dengan 0, berarti ini positif 6 ya. 0 ditambah 6, kan 6, positif 6. Terus ini 0 ditambah 1, positif 1. Positif kali positif, berarti positif. Daerah 0 di sini di mana sih? Di tengah ini ya, berarti di sini adalah daerah yang positif. Selanjutnya, daerah kanan dan kirinya adalah lawannya dari positif, yaitu negatif. Selanjutnya, kita akan menentukan nih lingkarannya penuh atau nggak penuh. Di sini kita lihat, di soalnya itu tandanya lebih dari, tapi nggak pakai sama dengan. Berarti nanti lingkarannya adalah nggak penuh, lingkarannya keduanya nggak penuh. Terus, kita baru cari himpunan penyelesaiannya atau daerahnya. Daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Dilihat soalnya lagi. Dia lebih dari. Kalau lebih dari berarti himpunan penyelesaiannya yang daerah positif. Berarti sebelah sini ya. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya dari ini. Selanjutnya, kita ke syarat yang kedua. Syarat kedua itu nilai yang ada di dalam akar harus lebih dari 0. Di soal yang ada di dalam akar di sini hanya 3x plus 7. Berarti syaratnya adalah 3x plus 7 itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini 3x plus 7 harus lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini positif 7 dipindah ruas menjadi negatif 7. Berarti didapatkan 3x lebih dari sama dengan negatif 7. Berarti x-nya itu negatif 7 dibagi 3. Ini nilai X-nya. Lanjut kita akan gambar juga nilai X ini ke dalam garis bilangan. Oke, karena hanya ada satu berarti kita tinggal saja seperti ini ya. X lebih dari berarti condongnya ke kanan. Berarti sebelah sini daerah penyelesaiannya. Terus lingkarannya penuh atau enggak? Karena di sini ada sama dengannya, lebih dari sama dengan, berarti lingkarannya di sini adalah penuh. Selanjutnya kita akan jadikan satu nih, 2 buah garis bilangan ini dijadikan satu untuk mendapatkan irisannya. Kita gambar ke dalam satu garis bilangan. Di sini ada negatif 7 dari sini, terus ini ada negatif 1 dari sini, terus ini ada positif 6, taruh sini. Dari yang kecil ke yang besar ya. Kita akan gambar yang ini dulu. Yang ini dulu kita gambar, berarti taruh ke sini. Menjadi seperti ini ya. Oke. Sama ya. Di sini negatif 1, himpunan penyelesaiannya antara negatif 1 sampai 6, taruh sini. Terus di sini kita juga menaruh daerah ini ke sebelah sini. Berarti lebih dari sama dengan min 7/3, berarti sebelah sini. Irisannya yang mana? Irisannya yang dilewati 2 buah garis ini, 2 buah daerah ini, yaitu sebelah sini. Oke, daerah ini adalah daerah himpunan penyelesaian atau irisannya. Irisannya itu berarti daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti nilai X itu antara min 1 sampai 6. Jika dituliskan rumusnya akan seperti ini. Min 1 kurang dari X kurang dari 6. Di sini kurang dari ya, nggak pakai sama dengan. Kenapa? Karena di sini lingkarannya nggak penuh. Min 1 lingkarannya nggak penuh, berarti dia kurang dari saja. Terus ini 6 juga lingkarannya nggak penuh, berarti di sini juga kurang dari saja. Jadi, nilai X yang memenuhi di sini adalah min 1 kurang dari X kurang dari 6. Jadi, nilai min 1-nya itu antara min 1 sampai 6 gitu. Berarti jawabannya di sini adalah E. Selanjutnya, kita ke contoh soal yang keempat, yaitu penyelesaian dari pertidaksamaan akar 2x min 1 per x min 2 lebih dari sama dengan 2 adalah, oke, langsung saja di sini kita akan menjawabnya.
Langkah pertama kita akan mengkuadratkan kanan kiri soalnya seperti ini. Berarti mula-mula soalnya seperti ini, terus kita kuadratkan kanan kiri. Di sini ada akar. Akar kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang ya, berarti tinggal 2x-1 per x-2 lebih dari 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Langkah selanjutnya kita akan pindah ruas 4 ini ke sebelah sini. Positif 4 dipindah ruas menjadi negatif 4. Kalau ditulis akan seperti ini. Setelah itu kita akan menyamakan penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah x-2. Berarti ini kan 4 per 1 ya. Berarti ini juga harus menjadi x-2. Penyebutnya menjadi x-2. Berarti kalau dituliskan seperti ini tetap 2x-1, tetap 2x-1 karena penyebutnya sudah x-2. Terus di sini, karena di sini sama dengan 4 per 1, berarti kan penyebutnya dikalikan x-2, berarti pembilangnya juga harus dikali x-2, berarti min 4 dikali x-2 gitu ya. Lanjut, berarti kita akan kalikan satu per satu nih, min 4 kali x, berarti min 4x, berarti di sini 2x-1 tetap, terus ini min 4 kali x adalah min 4x, min 4 dikali min 2 adalah positif 8. Yang bawah tetap ya. Terus di sini selanjutnya berarti kita sederhanakan 2x min 4x berarti hasilnya negatif 2x. Terus di sini negatif 1 ditambah 8 adalah positif 7 per x min 2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya setelah ketemu seperti ini, kita sama dengankan 0 yang atas dan yang bawah. Yang atas dulu ya. Berarti di sini min 2 plus 7 sama dengan 0. Berarti 7 dipindah ruas. Berarti negatif 7 ya. Jadi min 2x sama dengan negatif 7. X sama dengan 7 per 2. Di sini negatif dibagi negatif berarti positif ya. Positif 7 per 2. Oke. Kedua, kita juga akan sama dengankan nih penyebutnya x-2 disama dengankan 0 berarti x-nya didapatkan positif 2. Selanjutnya ini kan ada 2 buah nilai x, berarti kita harus menggambarkan di garis bilangan ada 2, ada 7 per 2. Kita kalau menggambar garis bilangan dari yang kecil ke yang besar, dari sini yang kecil ke kanan itu semakin besar gitu ya. Terus di sini langkah selanjutnya kita akan tentukan daerah mana yang positif dan daerah mana yang negatif. Seperti biasa kita masukkan angka 0 aja yang gampang gitu ya. 0 di sini. Di pertidaksamaan ini. Kalau x-nya kita ganti 0 berarti hasilnya positif apa negatif gitu ya kan. Berarti di atas, yang atas dulu. Min 2x, min 2 kali x. Min 2 kali 0, berarti 0, 0 plus 7, positif 7. Yang atas positif 7, yang bawah 0 min 2, berarti ya min 2. Negatif 2 ya. Berarti positif dibagi negatif, ya negatif. Berarti daerah 0 di sini negatif. Daerah 0 yang sebelah mana? Sebelah sini ya. Sebelah sini berarti negatif, otomatis sampingnya itu lawannya negatif, positif. Terus sampingnya lagi lawannya positif, negatif. Selanjutnya kita akan cari nih, ini kan ada lingkarannya. Lingkarannya ini penuh atau enggak penuh. Oke, kita lihat dari yang 7 per 2. 7 per 2 itu diperoleh dari sini kan. Min 2x plus 7. Min 2x plus 7 itu kan yang bagian atas ya. Berarti kita tinggal patokan sama yang soalnya. Soalnya di sini adalah lebih dari sama dengan. Ada kata sama dengannya. Berarti lingkarannya di sini 7 per 2 itu penuh. Terus yang 2 ini penuh atau enggak? 2 ini berasal dari x min 2, sedangkan x min 2 ini posisinya sebagai penyebut atau posisinya ada di bawah. Karena dia posisinya sebagai penyebut atau di bawah, berarti dia enggak boleh sama dengan 0. Maka di sini 2 lingkarannya enggak penuh. Selanjutnya kita akan mencari nih daerah himpunan penyelesaiannya. Dengan cara lihat di soal. Soalnya ini lebih dari. Kalau lebih dari berarti himpunan penyelesaiannya yang daerah positif. Daerah positif adalah sebelah sini. Oke. Ini himpunan penyelesaiannya. Lanjut kita ke langkah yang kedua. Kita harus menggunakan syarat akar karena ini adalah soal dalam bentuk akar. Syarat akar itu yang ada di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0.
Di sini lihat, soalnya yang ada di dalam akar itu adalah 2x-1 per x-2. Berarti ini harus lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini 2x-1 per x-2 itu harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Karena ini sudah lebih dari sama dengan 0, langkah selanjutnya kita tinggal bisa mencari x dengan cara sama dengankan 0 yang pembilang dan penyebutnya. Kita sama dengankan 0 yang atas dulu. 2x-1 kita sama dengankan 0, berarti 2x didapatkan 1, berarti x sama dengan 1 dibagi 2. Oke. Terus, penyebutnya kita juga sama dengankan 0 nih. X-2 kita harus sama dengankan 0 sehingga diperoleh X sama dengan positif 2. Ada dua nilai X dari syarat akar ini. Dua nilai X ini kita juga harus gambar ke garis bilangan. Seperti ini, ada setengah, ada 2. Selanjutnya kita tentukan nih, daerah yang positif dan negatif. Kita misalkan X-nya dari sini. Dari pertidaksamaan ini, kita ganti X-nya sama dengan 0. Berarti yang atas ini kalau X-nya diganti 0 kan hasilnya min 1. Terus yang bawah ini, kalau saya X-nya itu saya ganti 0, berarti hasilnya kan min 2. Berarti ini negatif dibagi negatif positif. 0 di sini posisinya di sini. Berarti di sini adalah positif. Sampingnya lawannya positif, negatif, positif lagi. Terus kita tentukan nih. Lingkarannya penuh atau enggak penuh. Otomatis yang atas ini 2x-1. 2x-1 tadi kan hasilnya setengah. Setengah berarti kita patokannya pada ini. Lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan ada unsur sama dengannya berarti lingkaran setengah ini adalah penuh. Terus yang 2, karena 2 ini berasal dari x-2 dan x-2 ini posisinya itu sebagai penyebut atau yang ada di bawah. Berarti dia lingkarannya otomatis nggak penuh, selalu nggak penuh. Kalau ada lingkaran, kalau posisinya di bawah ini lingkarannya pasti nggak penuh. Karena kenapa? Karena yang bawah ini nggak boleh sama dengan 0. Sedangkan kan ini kita sama dengan kan 0. Berarti kan nggak boleh angka 2 kan? Nilai X di sini nggak boleh angka 2. Selanjutnya berarti kita cari nih daerah penyelesaiannya, karena di sini lebih dari, berarti daerah penyelesaiannya adalah yang positif, yang sebelah sini dan sebelah sini. Dilihat, di sini ada 2 buah garis bilangan. Langkah selanjutnya kita akan menggabungkan 2 buah himpunan penyelesaian ini dan kita akan mencari irisannya. Kita gambar menjadi 1 garis bilangan. Di sini ada setengah, ada 2, ada 7/2. Kita gambar yang pertama dulu. Daerah penyelesaiannya yang ini ya, antara 2 sampai 7/2. 2 sampai 7/2 berarti kalau saya gambar di sini menjadi seperti ini. Lambangnya harus sama ya. Terus di sini, kalau ini tuh bacanya kurang dari sama dengan setengah. Kalau ini bacanya lebih dari 2. Kita gambar di sini, kurang dari sama dengan setengah itu sebelah mana? Sebelah sini. Terus lebih dari 2 itu sebelah mana? Sebelah sini. Jadi di sini ada irisan, daerah irisannya yang mana? Yang ini ya. Daerah irisan itu daerah yang dilalui oleh 2 buah daerah penyelesaian, minimal 2 buah daerah penyelesaiannya. Kita dapatkan yang ini. Oke, berarti ini adalah himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya ada di 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 7/2. Di sini lingkarannya nggak penuh ya, makanya ini nggak ada sama dengannya, kurang dari saja. Terus yang ini lingkarannya penuh. Jadi karena lingkarannya penuh berarti di sini pakai sama dengan, kurang dari sama dengan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 7/2. Di sini penyelesaiannya atau jawabannya di sini adalah yang E.